sama si Randi udah nih, dia udah ketakutan, langsung dimatiin sama dia. Pokoknya dalam pikiran dia, udah gue harus pindah dari kosan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Akidum Story. Ya, di cerita gue kali ini gue tuh bakal bawain cerita misteri yang mengenai kos-kosan angker yang ada di ibu kota Jakarta. Jadi kalau secara kasat mata mungkin kita mikirnya sama Jakarta, ibu kota yang semuanya tuh udah bisa dibilang tuh modern, semuanya udah canggih, lahan hijau pun juga udah jarang ya. Jadi untuk angkeran suatu tempat itu tuh nggak menjadi patokan, entah itu di kota, entah itu di pedesaan ya. Terbukti dari beberapa cerita yang bakal gue bawain berikut ini, pengalaman dari beberapa mahasiswa yang mereka tuh tinggalnya di ibu kota Jakarta ya. Jadi seperti apa ceritanya, jangan lupa untuk kalian tuh simak terus ceritanya sampai dengan habis. Dan gue ingetin juga kepada kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar channel gue terus berkembang. Dan terus dukung gue ingetin lagi kalau untuk channel gue ini bukan cuma misteri aja, juga ada fakta sejarah dan juga mengenai serial killer atau pembunuhan. Jadi untuk cerita yang pertama ini ada dari si Alin, mahasiswa dari Jakarta, kuliah di Jakarta, di salah satu universitas negeri di Jakarta. Jadi dia tuh menceritakan kalau di tempat kos-kosannya itu sering mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral. Jadi kondisi kosannya tuh mereka tuh ngontrak satu rumah, dan satu rumah itu dijadikan kos-kosan. Jadi ada beberapa kamar tuh dari rumah tersebut. Nah kebetulan si Alin ini memang dia itu mendapatkan kamar posisi di paling depan. Kebetulan di kiri dan kanannya itu lahan kosong. Jadi satu malam ada kejadian ketika sedang ada orang yang jaga malam pos kamling lah ya. Bapak-bapak sedang keliling yang mendapatkan giliran untuk pos kamling ini, jaga malam ini, lewat di depan rumah itu atau kosan mereka itu ya. Ketika bapak itu lewat di depan rumah tersebut, dari samping kos-kosannya, dari garasi kos-kosannya itu keluar sosok putih, tapi bukan Tante Kun, bukan Abang Po ya. Jadi itu sosoknya seperti manusia biasa, lewat dari bagasi ke jalan ke depan, ke jalan. Terus dari jalan dia sekedar mutarin itu rumah aja, masuk lagi ke samping dan itu hilang di belakang. Sontak bapak yang jaga malam ini tadi pingsan di tengah jalan, tepatnya di depan kontrakan tersebut. Jadi pingsan nih bapak-bapak yang ngelihat sosok putih tadi. Dan gak lama tuh datanglah temannya yang sama jaga malam tadi. Mungkin karena udah lama gak balik-balik, disusul sama temannya. Ternyata ditemukan temannya yang pingsan. Bapak itu di depan kos-kosan itu tadi. Nah, ketika dibawa, bapaknya tadi masih ngigo, dibawa ke pos kamling. Dan itu dia baru sempat cerita ketika dia sadar di setelah azan subuh. Sosoknya katanya itu biasa, dari atas sampai bawah itu putih, dan itu sosoknya seorang laki-laki berjalan kayak biasa, tapi dari kulit kaki sampai dengan rambutnya itu semuanya putih. Kulit, baju, rambut semuanya putih ya. Setelah sadar tadi, tapi bapak itu masih dengan kondisi panas tinggi, demam, dan itu terjadi beberapa hari. Saran dari orang-orang sekitar pun ya udah, katanya panggil aja Pak Ustadz, siapa tahu ini ketempelan kalau bahasa kita. Sosok dari makhluk astral tersebut masih dekat dengan si bapak ini, makanya dipanggillah Ustadz setempat. Setelah dipanggil Ustadz setempat, ternyata benar kalau emang sosok tersebut masih dekat dengan bapak yang pingsan tadi ya. Nah setelah diobatin beberapa hari, akhirnya bapak itu sembuh kembali. Kejadian lagi nih, masih dengan warga sekitar nih, belum kejadian dari pihak Alinnya, tapi dia masih cerita dulu nih dari warga sekitar yang juga sering melihat adanya sosok perempuan bergelantungan dengan kakinya ke bawah. Itu sosok Tante Kun. Tapi kuntilanaknya itu nggak iseng atau nggak ngetawain. Kalau kita kan biasanya dengar cerita tuh diketawain kuntilanak, dilempar kuntilanak, itu enggak. Di pohon depan kos-kosan itu sering banget adanya sosok kuntilanak yang berdiri atau bergelantungan di sana. Untuk cerita yang ketiga, ini baru nih kejadiannya di dalam rumah itu. Jadi si Alin ini sendiri mengalami kalau namanya mahasiswa biasa lah ya, pulang malam mingguan mereka pulang, dan kebetulan di sana ada satu kamar yang kosong. Nah dari kamar tersebut mereka tuh sering melihat adanya api. Awalnya mereka mikirnya api baru-baru di sana, akan tetapi karena itu udah sering banget terjadi, jadi mereka juga udah biasa aja. Yang kedua, kejadiannya itu emang kebetulan malam terus nih. Habis maghrib, mandi, dan itu ketika lagi mandi, di dalam toiletnya itu mereka di atas baknya itu ada sosok pocong.
Kita selanjutnya pun dari temannya si Alin ini, kalau kebetulan banget mereka tuh kan ada dapur umum, namanya bentuknya rumah pasti kan ada dapurnya. Itu ngelihat di belakang kulkas itu ada sesosok tinggi gede hitam dekat kulkas di dapurnya mereka. Selain dari cerita-cerita tadi, ada juga cerita sering juga kalau ketiduran lagi nonton di sana dibangunin oleh suara-suara yang nggak kelihatan wujudnya. Menjelang maghrib itu mereka sering banget ketika mereka buka pintu pulang dari kampus, wangi bawang putih di seluruh ruangan rumah itu. Dan juga sering banget juga mereka tuh merasa kayak ada yang memperhatikan mereka ketika sedang tidur. Dan yang terakhir ini mereka tuh sering banget mencium bau kentang dalam rumah kontrakannya mereka. Akan tetapi kenapa mereka tuh nggak pindah-pindah dari rumah kontrakan itu? Karena mereka itu dekat dengan aksesnya ke kampus gitu ya. Jadi walaupun banyak gangguan, tapi mereka tetap bertahan di sana sampai dengan mereka selesai kuliah. Alhamdulillah mereka selamat. Untuk cerita yang kedua ini berasal dari seorang karyawan yang mendapatkan pengalaman, yang mendapatkan gangguan di tempat kos-kosannya dia juga. Untuk ceritanya, jadi dia tuh sebelumnya punya rumah di Bogor sama keluarganya di Bogor. Tapi karena dia keterima kerjaan di Jakarta, dia pindah lah nih di Jakarta. Sebelumnya dia belum nyari kosan, dari beberapa hari dia bolak-balik Bogor Jakarta. Akan tetapi karena capek kan, namanya juga orang kerja kan butuh banyak waktu buat istirahat. Akhirnya dia memutuskan buat nyari kos-kosan di Jakarta. Setelah nyari, dapatlah satu kos-kosan. Padahal bangunannya tuh baru 4 lantai dan kebetulan dia dapat di bawah karena di bawah masih ada yang kosong. Nah, dia tuh belum tahu nih peraturannya kos-kosan itu. Jadi setelah dia masuk hari pertama dapatlah peraturan kalau di kos-kosan itu nggak boleh buka kamar lewat dari jam 10 malam. Tapi nggak dikasih tahu nih kenapa. Ya, sama penjaganya pun juga belum dikasih tahu kenapa. Singkat cerita, pulanglah dia dari kerja. Pulang kerja, istirahatlah ke kos-kosan baru. Jadi udah nggak pulang ke rumah. Istirahat, mandi, bersih-bersih, beres-beres, udah tuh tiduran lah itu si Randi. Akhirnya si Randi tuh karena udah malam, kelaparan lah dia. Belum sempat makan sepulang kerja tadi. Mau cari makan. Nggak ngelihat jam, itu jam ternyata udah hampir setengah 11 malam. Dilihat dari hordeng itu kos-kosan sepi. Cuman ada motor-motor parkir aja tuh di depan, di koridornya itu. Dia nih tadi masih lupa nih kalau peraturan itu nggak boleh keluar dari jam 10 malam. Udah nggak ada orang sama sekali tuh di kos-kosan itu. Penjaga pun udah di dalam kamar penjaga. Pas dia buka pintu, dia lihat itu ada sesosok perempuan yang ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setelah dia sadar di hitungan kelima, dia lihat itu perempuan kakinya tuh nggak napak ke lantai. Nutup pintulah dia masuk lagi. Baru sadar dia, hari udah jam 10 lewat, udah hampir setengah 11 malam. Baru dia mikir, mungkin ini nih salah satu peraturan kosan ini nggak boleh keluar dari jam 10 malam. Dan dia langsung nutup pintu. Dan dia lihat lagi dari hordeng, itu sosok perempuan tuh nggak ada. Dia paksain tidur, akhirnya tidurlah dia. Besokannya pulang lebih awal dia. Masih belum maghrib, dia udah sampai di kos-kosannya. Masih ketemu sama penjaga kosan yang shift siang. Nanya lah dia, Pak, ini kenapa ya kos-kosannya nggak boleh keluar dari jam 10 malam? Penjaga kosannya itu bilangnya, nggak apa-apa mas, gitu. Kan kosan karyawan, jadi dianjurkan buat istirahat lebih cepat gitu. Alasan dari security-nya tadi. Seminggu berlalu itu dia masih biasa aja, masih nggak ada kejadian apa-apa karena dia udah pulang ke kosan, udah dia langsung istirahat. Karena dia rumahnya dekat dari Bogor ke Jakarta, weekend dia pulang lah, balik ke rumahnya. Dan minggu malam dia balik ke Jakarta, itu kebetulan juga di jam 10 kurang 10. Masuk lagi dia ke kamar, ngerbahin badan sebentar, dan dia keluar lagi mau makan. Karena dia buru-buru kali ya, jadi dia langsung buka kamarnya, langsung keluar, langsung mau ngecek motor. Tapi ketika dia udah nutup pintu, itu kupingnya tuh berasa pengeng. Jadi dia tuh nggak dengar sama sekali itu ada
motor lewat, nggak ada kendaraan lewat, atau suara kebisingan apapun. Jadi seolah-olah dia tuh lagi nggak di kos-kosan itu. Dan akhirnya pun dia setelah mengalami kejadian itu, otomatis kan dia ngeliat nih kiri kanan, seolah-olah mencari sumber suara. Kok gua nggak dengar apa-apa? Lihat-lihat di tangga, dia lihat lagi tuh ada sosok perempuan itu. Perempuan yang sama, yang juga masih ngitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dibarengin juga ada sosok lain. Jadi nggak cuman perempuan itu, tapi dia melihat adanya sosok kakeknya yang sudah meninggal. Ngacir lah dia si Randi ini. Akhirnya dia masuk lagi nih ke kamarnya, tutup pintu. Setelah dia tutup pintu, barulah dia tuh dengar ada suaranya motor lewat, kendaraan lewat. Tapi pas dibuka lagi itu pintunya, itu dia nggak dengar apa-apa lagi tuh. Keesokan harinya, akhirnya karena dia penasaran, dia beli nih CCTV. Beli CCTV portable yang dia bisa cek langsung dari handphone. Dipasang sama dia pas di tangga tadi, pas ngadep ke kamarnya dia. Ditungguin sama si Randi ini dari handphonenya dia. Standby buat ngecek itu CCTV. Di jam 10 kurang 1 menit itu semuanya masih biasa aja, masih normal. Setelah di jam 10 lewat 3, itu si Randi ngeliat dari CCTV-nya itu, perempuan yang ngitung tadi itu tepat di depan kamarnya dia, di depan pintu kamarnya dia. Tapi si Randi ini nggak dengar apa-apa di depan pintunya dia ini. Kalau ada orang jalan, otomatis kan pasti kedengaran tuh di depan kamarnya. Ngecek di handphonenya dia, itu ada sosok perempuan itu di depan, tepat di depan kamarnya dia. Dan yang lain lagi, tepat di kameranya dia, di kamera CCTV-nya dia, itu ada sosok-sosok dari keluarga-keluarganya dia yang udah meninggal. Ada kakeknya, pokoknya ada keluarganya yang udah meninggal. Cuman yang si Randi dengar ini, kesini, kata dari sosok-sosok yang pas banget di depan kamera CCTV-nya itu. Sama si Randi udah nih, dia udah ketakutan, langsung dimatiin sama dia. Pokoknya dalam pikiran dia, udah gua harus pindah dari kosan ini. Setelah kejadian malam itu, akhirnya keesokan harinya si Randi ini maksa lah nih penjaga kos-kosannya. Pak, sebenarnya ada apa dari peraturan jam 10 malam ini? Kita tuh nggak boleh keluar. Kata bapaknya, nggak apa-apa. Sama si Randi ini, karena dia udah ketakutan banget, akhirnya dia cerita, Pak, gini, sebelumnya malam pertama saya ngelihat perempuan yang hitung-hitung. Malam kedua saya ngelihat sosok kakek saya yang udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah akhirnya security ini karena udah si Randi kasih tahu beberapa penampakan yang dia lihat, akhirnya security ini ngaku iya katanya. Sebelumnya ya kalau emang ada sosok perempuan itu, tapi itu cuman berlaku di koridor bawah. Sosok perempuan itu nggak tahu asalnya dari mana. Sosok penampakan itu nggak tahu dari mana. Dan sebelumnya udah pernah dicoba buat dibersihkan lah penampakan itu. Ternyata paranormal yang ngebersihin itu tempat mendapatkan kejadian yang lebih parah lagi. Akhirnya dibilanglah sama si Pak Security, mungkin Mas sempat dengar kejadian kalau beberapa bulan yang lalu kalau ditemukan adanya mayat di Gunung Salak Bogor ya. Jenazah yang ada di Gunung Salak Bogor itu sebelumnya mengsterilkan ini tempat. Gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba yang ngesteril itu tempat tuh hilang aja. Tiba-tiba tuh ada di Gunung Salak dan dengan kondisi yang udah gak bernyawa beberapa bulan setelahnya. Nah jadi kata security-nya pun juga mereka tuh juga udah kebingungan. Sementara ini mungkin ya karena emang bangunannya baru, mungkin belum balik modal lah yang punya kos-kosan. Tetap aja dipaksain buka, tapi makanya mereka tuh bikin peraturan seperti itu untuk solusi yang ada saat ini. Akhirnya si Randi ini tadi mengerti, tapi dia tetap nih keputusannya udah bulat pingin pindah. Ceritalah dia ke temannya. Jadi dia cerita ke temannya yang di kantor, kebetulan teman di kantornya dia itu juga sempat tinggal di sana karena emang bener ada kejadian itu setiap jam 10 malam. Temannya pun akhirnya pindah. Nah si Randi ini mau pindah. Di kosan itu kan baru ditempatin sama dia itu baru banget semingguan lebih. Dan otomatis uang gajinya pun juga belum cukup buat nyari kos-kosan baru. Makanya dia mencoba mengikuti peraturan kos-kosan itu, akan tetapi selama dia masih tinggal di kosan itu, dia masih cari-cari kos-kosan baru. Dia juga iseng nih ngecek di internet, siapa tahu ada yang berhasil buat ngebersihin itu tempat dari gangguan-gangguan makhluk asal tersebut. Dapatlah dia satu nomor perempuan, sebutlah Bunda
ya, paranormal perempuan ini. Jadi paranormal perempuan ini diajak ketemu sama si Randi, diceritainlah sama si Randi ini semua kejadian-kejadian yang dialami di kos-kosannya ini. Akhirnya si paranormal ini tertariklah buat ngebersihin itu tempat. Ya udah, kita coba, ayo kita bersihin itu tempat. Setelah ngedatengin itu paranormal, si Randi ini dilarang nih sama security. Udah, jangan coba, takutnya kejadiannya sama kayak si jenazah paranormal yang sebelumnya. Tapi si bunda ini kekeh nih, insya Allah bisa saya handle gitu cenah. Setelah si bunda ini udah meyakinkan security-nya, penjaga kosannya ini tadi, akhirnya ya udah diizinin lah, dicoba lah itu buat ngebersihin itu tempat. Menjelang jam 10 malam si Randi udah diam di kosan, udah diam di kamarnya dia, security udah diam di ruangan security, tinggal lagi si bunda ini sama asisten yang dia bawa. Tepat di jam 10, mereka kan otomatis udah nggak tahu lagi nih, karena mereka nggak berani buka pintu sama sekali, baik security, baik si Randi ini, baik anak kos-kosan yang lain itu udah nggak berani buka pintu. Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba. Si bunda ini mengalami kejadian yang pertama, bener dia menemukan sosok perempuan itu yang terus aja ngitung 1, 2, 3, ada tuh si bunda ketemu sama sosok itu. Yang kedua, sama si bunda ini juga mengalami kejadian kalau dia menemukan sosok keluarga yang sudah meninggal. Sosok keluarga bunda itu yang sudah meninggal juga. Mulai dari nenek-neneknya yang udah meninggal, kakek-kakeknya udah meninggal, dan saudara atau adiknya yang udah meninggal pun juga ada di sana. Dan si bunda ini karena udah mencoba berbagai cara buat mensterilkan itu tempat, dan ternyata gangguan itu juga nggak hilang-hilang. Dan si bunda ini mengalami hal yang hampir mengalami kejadian sama seperti paranormal sebelumnya. Jadi si bunda ini mau masuk ke kamarnya si Randi itu tadi. Kebetulan kamar Randi ini kamar nomor 7. Dia tuh nggak menemukan ini kamar Randi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dicari lagi. Tapi yang bikin anehnya ketika si bunda itu pengen nyari itu kamar Randi, seolah-olah kos-kosan itu tuh nggak ada habisnya sampai dia menemukan kamar di 37. Padahal ini kos-kosan cuma di 1 sampai 12. Tapi lorong itu seolah-olah memanjang. Kejadian yang nggak masuk akalnya. Akan tetapi si bunda ini tadi, karena dia tuh udah sampai di kamar 36, dia lari tapi disusul dengan sosok-sosok itu tadi di belakangnya dia. Karena si bunda ini tuh udah kecapean, itu kamar tuh udah banyak kamar yang dia temuin. Akhirnya di kamar 37 itu ada sosok neneknya dari si bunda ini tadi. Di kamar tepat di tulisan 37. Otomatis kan dia kaget nih ngeliat kamar 37. Tapi si bunda ini maksain. Ya udahlah, kata si bunda, nenek gua ini. Akhirnya dia bukalah pintu itu. Buka pintu 37, ternyata ini dia baru berhasil ngebuka itu, ternyata kamarnya kamar Randi tadi. Yang kamar 37 itu tadi. Padahal kamar Randi kan kamar nomor 7. Setelah masuk kamar Randi, dia langsung tutup pintu. Dia baru ceritalah ke si Randi. Setelah dilihat, si Randi pun juga kaget. Lihat jam itu udah di jam 3 subuh. Padahal kejadiannya tuh baru sebentar nih, kata bunda. Si Randi kan juga baru jam 10 tuh tutup pintu. Kaget, dan si bunda yang tadinya rapi, pakai blazer, akhirnya itu rambutnya udah acak-acakan. Jadi kantong matanya udah gede karena dia nangis terus selama kejadian itu. Selama kejadian tersesat itu, akhirnya si bunda pun nyerah. Ya udah Ran, selesai habis bulan lu kos-kosan ini, lu pindah lah dari kosan ini. Kayaknya emang ini tuh bukan cuman gangguan dari penghuni lama kos-kosan ini, akan tetapi besar kemungkinan kalau kos-kosan ini tuh gerbang dari dimensi lain atau dunia gaib, kata si bunda. Akhirnya setelah kejadian itu, singkat cerita, si Randi akhirnya mantap memutuskan kalau dia mau pindah kos-kosan. Ya oke semuanya, itulah tadi cerita mengenai 2 kos-kosan angker yang menurut gue emang angker banget. Tapi kok penuh kos-kosan mereka tuh. Terakhir kosan Randi itu tadi bisa-bisanya tinggal kurang 1. Mungkin kalian atau teman-teman yang mempunyai cerita yang sama, boleh kalian sharing di bawah. Terima kasih gue ucapin kepada kalian yang udah nonton video gue, udah klik video gue sampai dengan sekarang, yang selalu support gue. Ya, buat yang baru subscribe, gue ucapin terima kasih. Yang udah subscribe lama juga gue ucapin banyak terima kasih. See you next video, bye.